Salam saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mengapa banyak orang yang mau menyimpan kebencian, dendam, kepahitan, dan kemarahan, bahkan kekecewaan dalam hidupnya? Ada orang yang menyimpan hal itu sampai puluhan tahun, bahkan ada orang yang menyimpannya dan dibawa hal itu sampai dia mati. Padahal dengan melakukan hal itu, maka hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Ada banyak energi yang tersedot, akan membuat kita menjadi lelah fisik, lelah secara pikiran, lelah perasaan kita, lelah hati kita, membuat kita menjadi orang yang putus asa dan terpuruk, membuat kita menjadi sakit, bahkan juga sakit hati, membuat kita depresi dan stres, akan cenderung membuat kehidupan kita melukai diri kita sendiri, atau bahkan mungkin melukai orang yang lain, bahkan memahitkan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini seringkali disebabkan karena banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah korban, sehingga dia merasa berhak untuk menyimpan yang namanya kekecewaan dan kepahitan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali dalam hidup kita bahwa hanya melalui karya Kristus yang sempurna itu dapat memulihkan kehidupan kita. Melalui karya Kristus yang sempurna itu dapat memulihkan luka hati kita. Izinkan hari ini untuk Tuhan memulihkan luka hatimu, karena hanya melalui kasih karunia Tuhanlah maka kita dapat mengalami pemulihan yang sesungguhnya dari luka hati kita, asalkan kita mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara kekuatan manusia kita memang sukar untuk dapat mengampuni orang yang telah melukai kita, namun melalui anugerah dari Tuhan membuat saudara dan saya ini bisa diberikan kesanggupan ilahi untuk dapat mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang telah bersalah dan melukai di dalam kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan kita. Kitalah yang menentukannya. Apakah kita mau tinggal dan hidup dalam kepahitan, dendam, yang bisa kemudian akan membuat kita makin terluka dan makin terpuruk, atau sebaliknya kita mau meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan mau belajar untuk mau mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang telah melukai kita. Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita mengampuni itu menyembuhkan hidup kita. Ingatlah bahwa dengan mengampuni itu melepaskan orang dari penjara, dari ikatan, dan orang itu adalah kita sendiri. Mari belajarlah untuk mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan menerima kita kembali. Kiranya kasih karunia Tuhan akan mengubahkan, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.